Selamat datang dalam A Moment with God. Kiranya setiap kita menikmati momen indah bersama Tuhan melalui firman-Nya, yang membawa kita mengalami sukacita dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Let us take a moment with God. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi, baik-baik dengan sorak-sorai. Yang baru saja saya bacakan tadi merupakan bagian pembuka dari Mazmur 33. Mazmur 33 merupakan puji-pujian bagi Allah Israel yang mengandung makna dan kebenaran penting mengapa kita perlu memuji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang Song of Praises yang diambil dari Mazmur 33, di mana kita akan melihat isi dari puji-pujian yang dinyanyikan oleh pemazmur dan menemukan alasan mengapa kita harus menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Bagian awal dari Mazmur ini, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ketiga, merupakan perintah agar orang-orang benar bersorak-sorai di dalam Tuhan. Siapa itu orang-orang benar? Yaitu kita, yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan di dalam hidup kita. Kita telah dibenarkan oleh penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Nah, artinya perintah ini berlaku untuk kamu dan juga saya. Mengapa kita diperintahkan untuk bersorak-sorai di dalam Tuhan? Dalam ayat 1b dikatakan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Dalam Alkitab versi New King James, bagian ini dituliskan, for praise from the upright is beautiful. Wow, puji-pujian dari orang-orang yang benar, saleh, dan berintegritas itu indah bagi Tuhan. Karena itu, di ayat 2 dan 3, kita diperintahkan untuk memuji Tuhan dengan berbagai alat musik, dengan nyanyian yang baru, dan dengan sorak-sorai. Bayangkan deh, saat kita sedang memuji Tuhan, Tuhan melihat dari surga dan menikmati pujian yang kita bawa di hadapannya. Baik itu melalui alat musik, nyanyian, maupun tarian. Lalu Tuhan berkata, indah sekali. Keren ya? Dari bagian ini kita jadi mengerti bahwa pujian yang dinaikkan oleh orang-orang benar itu disukai oleh Tuhan. So, we have to praise the Lord our God. Apa saja sih puji-pujian yang dapat kita naikkan ke hadapan Tuhan? Ayat 4 sampai dengan ke-9 mengajak kita memuji Tuhan karena firman dan segala yang dikerjakan Tuhan dengan kesetiaan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah. Tertulis dalam ayat 6 dan 7. Pemazmur mengingatkan kita akan karya penciptaan yang Tuhan telah lakukan. Termasuk saat kita diciptakan oleh nafas yang Allah hembuskan. Kita patut memuji Tuhan atas setiap karya ciptaannya. Termasuk atas hidup kita. Pemazmur juga mengingatkan kita akan dahsyatnya Allah kita. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tertulis di dalam ayat yang ke-9. Kemudian ayat 10-19 mengajak kita memuji Tuhan karena kita adalah umat pilihannya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tertulis di dalam ayat yang ke-12. Mungkin ada yang bertanya, mengapa ya kita harus berbahagia? Jawabannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli dan memperdulikan umatnya. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka. Sekalian yang memperhatikan segala pekerjaan mereka.
tertulis dalam ayat 13-15. Tidak ada Allah lain yang begitu peduli hingga memperhatikan satu demi satu umatnya selain daripada Tuhan kita. Ia Allah yang membentuk hati kita satu persatu, peduli dan memperhatikan segala hal yang kita lakukan. Wow, tahu nggak apa artinya? Artinya Tuhan selalu hadir di dekat engkau dan saya. Dialah Immanuel. Dan Allah tetap hadir sekalipun kita sedang menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Pemazmur mengingatkan kita bahwa seringkali kita lebih mengandalkan kekuatan kita sendiri dan berusaha menghadapi permasalahan hidup kita dengan caranya kita sendiri. Atau kita mengandalkan manusia. Contohnya, kalau ulangan tidak bisa, nyontek. Kalau sedang tidak punya uang tapi butuh, mencuri. Kalau ketahuan bersalah, berbohong. Hal-hal yang dicontohkan di atas ini seperti yang digambarkan pemazmur di dalam ayat ke-16 dan 17. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Pada bagian ini menyatakan bahwa kita tidak bisa mengatasi masalah dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ataupun dengan mengandalkan orang lain. Karena hanya Tuhan, Allah yang peduli dan sanggup menjaga hidup kita, termasuk di tengah badai dan setiap masalah yang kita hadapi. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kabar baiknya teman-teman, mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Artinya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan ataupun melepaskan kita, sekalipun di tengah pergumulan tersulit dalam hidup kita. Mazmur ini ditutup dengan satu ajakan, agar kita menanti-nantikan Tuhan. Yes, kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya terus memandang kepada Tuhan dan berharap kepadanya. Sebab Dialah penolong, Dialah perisai kita. Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang penuh kasih dan juga setia. Teman-teman, ternyata ada banyak alasan untuk kita memuji Tuhan. Karena itu, janganlah kita berhenti memuji Tuhan. Pujilah Tuhan dengan apapun yang kita bisa. Dengan alat musik, nyanyian, tarian, sorak-sorai, apapun bentuknya itu. Karena Tuhan suka dengan puji-pujian dari hati kita, orang-orang percaya. Marilah kita terus memuji Tuhan dan berharap kepadanya. Seperti yang ditulis pemazmur dalam ayat yang ke-22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Allah kita adalah Allah yang layak dipuji dan Allah yang menyukai setiap pujian yang lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Marilah kita mengambil satu kesempatan saat ini untuk kita memuji Dia. Mari kita puji Dia karena Dia Allah yang kudus, Allah yang besar buat hidup kita. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy